괜찮으시고요. 네. 오른다리 펴주시고 왼다리는 앞으로 쭉 넘겨볼게요. 확실히 이쪽이 좀 타이트하시다, 그죠? 네. Halo Bang Bro, mungkin pembahasan kali ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya kami membahas fakta menarik berbagai kehidupan. Kali ini kami akan membahas ilmu kesehatan yang unik, tanpa mengesampingkan ilmu kesehatan kedokteran saat ini. Banyak berbagai ilmu atau metode pengobatan yang diakui atau tidak, muncul dengan segala keunikannya. Namun tak jarang keberadaannya menuai kontroversi, karena dinilai bertentangan dengan ilmu dan teknologi kedokteran. Sebelum Bang Bro lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu serta like dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Chiropractic. Mungkin di antara kalian belum banyak yang tahu tentang teknik pengobatan chiropractic. Terapi chiropractic ini ditemukan pertama kali oleh seorang ahli medis bernama Daniel David Palmer pada tahun 1895. Chiropractic ini sudah dipraktikkan lebih dari 100 negara dan menjadi satu bentuk teknik terapi alternatif populer untuk tulang belakang. Bahkan di Amerika Serikat telah didirikan sebuah lembaga pendidikan yang mempelajari tentang chiropractic. Sudah banyak peserta didik yang bergabung untuk belajar khusus untuk mengenal terapi ini. Chiropractic ini diklaim bisa mencegah subluxation, di mana subluxation adalah kondisi ketika tulang dan sendi tidak selaras atau dislokasi. Kondisi ini bisa terjadi akibat kebiasaan pada posisi tidur, tubuh yang salah dan menyebabkan gejala trauma atau stres berkepanjangan. Nah Bang Bro, di Indonesia tercatat ada 8 klinik chiropractic, 1 diantaranya ada di Jakarta, dan 2 di Surabaya. Tidak main-main dokter di klinik ini berasal dari luar negeri. Para ahli menyebut teknik dalam terapi ini dilakukan dengan aman, lembut, dan efektif. Teknik ini berguna mengembalikan posisi tulang belakang dan menghilangkan gejala atau rasa sakit. Dengan terapi ini, pasien bisa menyeimbangkan tubuh dan melepaskan berbagai tekanan pada saraf, sehingga tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Namun dalam beberapa kasus terapi ini, ternyata punya efek samping dan menjadi kontroversi. Di antaranya dapat menyebabkan sakit kepala, keletihan, dan ketidaknyamanan pada bagian tubuh yang diterapi. Salah satu kasus fatal yang menimpa pasien chiropractic terjadi pada pasien bernama Alia Siska Nadia. Wanita 33 tahun ini dinyatakan meninggal setelah melakukan terapi tersebut. Pada malam hari Alia mengeluh nyeri hebat di bagian leher setelah melakukan terapi ini sebelumnya, sehingga ia harus dilarikan ke UGD. Menurut informasi, Alia didiagnosis pecah pembuluh darah. Menurut penelusuran, salah satu yang berbahaya dari terapi chiropractic ini adalah manipulasi tulang leher. Manipulasi ini menyebabkan adanya robekan kecil di dinding arteri. Selanjutnya, sobekan kecil itu bisa menyebabkan adanya pengumpulan darah. Jika parah, gumpalan darah tersebut akhirnya akan pecah dan memutus sirkulasi darah dari pembuluh darah ke otak. Inilah yang nantinya akan menyebabkan stroke. Hal ini juga yang menjadi kemungkinan pemicu kematian pada Alia yang terjadi secara tiba-tiba usai melakukan terapi ini. Ganja. Banyak negara yang telah melegalkan ganja sebagai pengobatan. Salah satu negara yang baru-baru ini melegalkan tanaman tersebut adalah Thailand. Pemerintah Thailand menyetujui penggunaan ganja untuk keperluan medis dan penelitian pada 20 Desember 2018 lalu. Namun, meskipun dekat dengan Indonesia, negara kita masih belum legalkan ganja atau marijuana sebagai obat. Hal itu dikarenakan kandungan psikotropika tetrahidrokanabinol di dalamnya. Psikotropika ialah zat baik alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental atau perilaku seseorang, di mana kandungan tersebut sama seperti narkoba. Seperti halnya kasus Fidelis, yang melahirkan perdebatan soal penggunaan ganja bagi pengobatan. Di media sosial juga muncul dukungan agar Fidelis tidak dihukum, karena dia menanam ganja demi mengobati istrinya. Fidelis ditangkap karena menanam 39 pohon ganja.
Namun Fidelis tidak menggunakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain selain istrinya. Istrinya didiagnosa terdapat kristal berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri luar biasa bagi penderitanya. Fidelis mendapatkan informasi dari warga Kanada yang ia kenal di media sosial, bahwa penyakit istrinya dapat dirawat dengan ekstrak ganja. Itulah mengapa ia menanam tumbuhan tersebut. Namun tindakan pidana di sini melanggar hukum yang berlaku. Di Indonesia, ganja juga menjadi kontroversi dari segi penelitian. Gereja dikatakan bisa menyebabkan penyakit skizofrenia, yaitu penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir. Selain itu dapat menyebabkan cedera pada saluran udara yang atau bisa disebut bronkitis. Jantung, mengurangi keterampilan motorik, menurunnya kecerdasan dan mandul. Memang benar ada penelitian yang melihat adanya manfaat akan kanabinoid yang terkandung dalam ganja. Kandungan ini membantu penyakit yang merusak syaraf, di syaraf tulang belakang dan otak, serta syaraf optik dan untuk bantuan pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Tetapi meski memiliki manfaat, tentu tidak disarankan untuk mengonsumsinya, daripada mendapatkan efek dan resiko tinggi hingga kematian. Apalagi peraturan di negeri kita jelas melarangnya. Pijat atau urut. Banyak orang yang mengalami keseleo dan langsung berpikir untuk pergi ke tukang urut. Namun itu ternyata bukan hal yang disarankan. Menurut Dr. Ade Tobing SPKO, tindakan awal ketika keseleo yaitu bukan diurut, melainkan dikompres dengan air dingin. Terjadinya keseleo itu berarti terjadi pecah pembuluh darah. Itu sebabnya harus langsung dikompres air dingin, agar pembuluh darah kembali menciut. Apabila tetapi urut atau diberi obat panas, bagian yang keseleo akan semakin membengkak. Penelitian menyebutkan 80% orang yang mengalami keseleo dan pergi ke dukun atau pijat alternatif malah mengalami patah tulang dan berujung cacat. Seorang spesialis ortopedi menjelaskan, banyak pasien yang datang berobat ke pengobatan alternatif dan setelah beberapa saat fungsi tulang yang patah tidak normal lagi. Beberapa orang ada yang jalannya pincang, rentang sendi tidak maksimal, nyeri kronis dan sebagainya. Dalam medis keseleo dikenal dengan istilah fraktur, yang berarti patah tulang, di mana terjadi terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Karena itu jika seseorang mengalami patah tulang seharusnya pergi ke dokter dan bukan ke dukun patah tulang untuk dipijat. Nah Bang Bro, siapa dari kalian yang sering pergi ke tukang pijat plus? Salah, maksud kami tukang urut. Sekian dulu pembahas dari. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.